Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seiman di dalam Tuhan. Sekali lagi saya senang bertemu dengan Anda dalam bincang-bincang tentang Santo Yusuf. Dan kesempatan ini adalah sesi kedua, di mana pada kesempatan ini saya ingin berbincang dengan Bapak Ibu tentang Yusuf, pertunangan Kidusin dengan Maria. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 27, kita semua tahu bagaimana hubungan antara Yusuf dengan Maria. Ada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas bab 1 ayat 27 ini, seperti yang kita ketahui bersama, ingin menegaskan bagaimana hubungan antara Maria dan Yusuf. Maria perawan itu dalam ikatan pertunangan dengan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Lagi-lagi dari ayat ini, kita tidak mendapat fakta dan berita informasi yang lebih dalam dan lebih jauh tentang Yusuf, selain bahwa Yusuf itu adalah dari keluarga Daud. Dan status Yusuf dari keturunan Daud ini dipertegas oleh penginjil Lukas pada bab 3. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Yusuf anak Eli dan seterusnya, anak Daud, Daud anak Isai dan seterusnya, anak Yehuda, Yehuda anak Yakub, Yakub anak Ishak, Ishak anak Abraham, dan seterusnya, anak Set, Set anak Adam. Dan akhirnya Lukas mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Hal yang senada juga disampaikan oleh penginjil Matius. Di dalam Injil Matius bab 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan seterusnya ke bawah. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, dan seterusnya ke bawah. Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi kedua penginjil ini, baik Santo Lukas maupun Santo Matius, ingin menegaskan bahwa Yesus itu secara manusiawi adalah keturunan Daud melalui Santo Yusuf, melalui Bapak Yusuf. Nah, mengapa Yusuf dan Maria bertunangan? Karena pernikahan itu adalah hal yang kudus, yang diciptakan dan dikuduskan oleh Allah sendiri, oleh Sang Maha Pencipta sendiri, bahkan sejak awal mula. Ketika Allah berfirman, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Dan di dalam budaya bangsa Yahudi, pernikahan itu terbagi dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah kidusin dan tahapan kedua adalah nisuin. Dan Yusuf dan Maria sedang berada di dalam tahapan pertama, yaitu kidusin. Pada tahapan ini disebut sebagai tahapan konsekrasi. Kidusin berarti konsekrasi, atau juga disebut sebagai erusin atau pertunangan. Pada tahapan kidusin ini, seorang laki-laki memberikan cincin kepada sang wanita
atau barang-barang lain yang lebih berharga, tetapi biasanya cincin. Dan dengan pemberian ini, maka sang wanita dalam tanda kutip terlarang bagi dunia. Jadi sang wanita harus menjaga dirinya hanya dan hanya akan menjadi istri dari sang pria yang kidusin dengannya. Dengan kidusin ini, walaupun baru pada tahap pertama pernikahan, tetapi pernikahan itu sudah sah. Jadi hak dan kewajiban pernikahan yang umum, yang utama sudah muncul. Jadi pasangan yang mengalami kidusin ini sah sebagai pasangan suami istri. Jadi pada saat Maria dan Yusuf sudah mengalami kidusin, maka mereka sudah sah sebagai suami istri. Walaupun tentu belum ada upacara atau resepsi, tetapi mereka perlu menjalani ujian dalam tanda kutip selama 1 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun setelah kidusin baru diadakan upacara atau resepsi pernikahan. Dan sekali lagi, Maria dan Yusuf berada di dalam ujian ini, di dalam ujian 1 tahun ini, di dalam ujian kesetiaan satu sama lain, apakah mereka akan lulus untuk memasuki tahap niswin. Dan kita lihat bersama bagaimana perkembangan mereka di masa yang akan datang. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih berkenan dan berminat untuk mengetahui lebih lanjut kisah kehidupan Yusuf dari Nazaret, salah satunya bisa membaca buku saya, Refleksi Kehidupan Yusuf dari Nazaret menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Apabila Bapak dan Ibu berminat, bisa menghubungi saya, Dr. Leonardo W. Permana, pada nomor HP dan WA 0812 7742 5209. Sekali lagi 0812 7742 5209. Dan IT@Joseph. Pergilah kepada Yosef. Marilah kita datang kepada Santo Yusuf. Shalom.